Hari ini kita akan melakukan presentasi kelompok 7. Di sini saya sebagai moderator. Nanti maaf, perkuliahan keperawatan kritis ini nanti sampai 4:30 ya Pak waktu Indonesia Barat. Terus presentasi 7 akan dipresentasikan untuk kelompok 7. Untuk presentasi saya beri waktu 15 menit. Silakan kelompok 7. Mohon izin Bung Rate, ada tim penyangga kah nanti? Saya dari kelompok 7. Teman-teman, ada yang jadi tim penyangga kah? Pak Rate yang menentukan. Oke, Pak. Kemarin yang belum menjadi tim penyangga, kelompok berapa ditetapkan itu? Boleh kelompok 4 nanti untuk jadi tim penyangga ya teman ya. Saya memberi waktu untuk presentasi 15 menit. Nanti selanjutnya untuk tanya jawab. Maaf untuk nanti jam 4 jam berapa ya? Untuk isoma sebentar ya Pak nggih. Untuk sholat asar 15 menit. Jam 3. Silakan untuk kelompok 7. Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan analisis kasus dengan mengintegrasikan hasil penelitian pada kasus sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Saya sendiri, Budi Pajarwati Nurstiani, ada Bapak Kristomi, Ibu Herlina Silitonga, Ibu Masdiana Damanik, dan Ibu Murtika Ayu Pratiwi. Pendahuluan, latar belakang, sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan merupakan 3 sistem tubuh yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga homeostasis tubuh. Sistem kardiovaskuler bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, dan hormon di ke sel-sel tubuh, serta membawa limbah metabolisme dari sel-sel tubuh. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan respons stres. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang ketiga sistem ini sangat penting dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas pada pasien dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan, serta pentingnya integrasi pengetahuan ini dalam penata laksanaan kasus kritis. Melalui pemahaman yang baik tentang ketiga sistem ini, diharapkan pembaca dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, membuat keputusan klinis dan yang tepat, serta memperkuat kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya untuk memberikan perawatan yang holistik kepada pasien. Tinjauan pustaka. Definisi. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen, nutrisi, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh, serta membuang sisa metabolisme ke dalam darah. 2. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang sirkulasi ke tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon bertindak sebagai pembawa pesan dan dibawa oleh aliran darah ke berbagai sel dalam tubuh, yang selanjutnya akan menerjemahkan pesan tersebut menjadi suatu tindakan. 3. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyaring darah dan membuang limbah metabolisme dalam bentuk urin.
B. Etiologi. 1. Etiologi gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemian dapat bervariasi tergantung pada kondisi spesifiknya. Sebagai contoh, beberapa etiologi umum gangguan pada sistem kardiovaskuler meliputi hipertensi, aterosklerosis, penyakit jantung, koroner, dan gagal jantung. Sementara itu, gangguan pada sistem endokrin dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk gangguan pada kelenjar endokrin, resistensi hormon, dan keseimbangan hormon. Contoh, diabetes mellitus disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi dan menggunakan insulin dengan efektif. 3. Adapun gangguan pada sistem perkemian dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih, gagal batu ginjal, gangguan prostat, dan penyakit ginjal seperti glomerulonefritis atau gagal ginjal. Setiap gangguan pada sistem ini memiliki etiologi yang spesifik dan penanganan yang tepat memerlukan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Patofisiologi. Patofisiologi sistem kardiovaskuler melibatkan pemahaman tentang bagaimana penyakit atau gangguan mempengaruhi struktur dan fungsi jantung, pembuluh darah, dan sistem peredaran darah. Beberapa gangguan utama pada sistem kardiovaskuler meliputi penyakit arteri koroner, gagal jantung, hipertensi, dan aritmia. Contoh patofisiologi pada sistem kardiovaskuler termasuk osteosklerosis pada penyakit arteri koroner, penurunan aliran darah ke otot jantung pada iskemia miokard, dan kerusakan permanen pada otot jantung akibat infark miokard. Patofisiologi sistem endokrin melibatkan gangguan dalam produksi, regulasi, atau respon terhadap hormon. Misalnya, diabetes mellitus disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah. Sementara itu, patofisiologi sistem perkemian melibatkan gangguan dalam fungsi ginjal, ureter, kandung kemih, atau uretra. Contoh patofisiologi pada sistem perkemihan termasuk infeksi saluran kemih yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan stroke. Manifestasi klinis dari gangguan pada sistem kardiovaskuler dapat meliputi hipertensi, nyeri dada, sesak nafas, palpitasi, edema, dan kelelahan. Gangguan pada sistem endokrin seperti diabetes mellitus dapat menunjukkan manifestasi klinis berupa poliuria atau produksi urin berlebihan, polidipsia atau haus berlebih, penurunan berat badan, kelelahan, dan gangguan penglihatan. Sementara itu, gangguan pada sistem perkemihan seperti infeksi saluran kemih dapat menunjukkan manifestasi klinis berupa nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil, dan perubahan warna atau bau urin. Penata laksanaan klinis untuk gangguan pada sistem kardiovaskuler melibatkan pengendalian faktor risiko seperti diet sehat, olahraga teratur, pengelolaan stres, penggunaan obat-obatan seperti antihipertensi, antiplatelet, dan statin, serta prosedur medis seperti kateterisasi jantung atau operasi bypass jantung. Untuk gangguan pada sistem endokrin seperti diabetes mellitus, penata laksanaan klinis melibatkan pengendalian kadar glukosa darah dengan diet, olahraga, dan penggunaan obat anti-diabetik. Terapi insulin mungkin diperlukan untuk beberapa kasus. Selain itu, monitoring dan pengelolaan komplikasi jangka panjang seperti penyakit kardiovaskuler, gangguan penglihatan, dan kerusakan ginjal juga penting. Sedangkan untuk gangguan pada sistem perkemihan seperti infeksi saluran kemih, penata laksanaan klinis melibatkan pemberian antibiotik sesuai dengan sensitivitas bakteri, peningkatan asupan cairan, dan penghindaran faktor risiko seperti retensi urin. Untuk kasus yang lebih kompleks seperti batu ginjal atau penyakit ginjal
kronis, penata laksanaan dapat melibatkan terapi obat, terapi radiasi, atau bahkan prosedur bedah. Komplikasi dari gangguan pada sistem kardiovaskuler dapat meliputi serangan jantung, gagal jantung, aritmia, stroke, dan aneurisma aorta. Komplikasi jangka panjang dari penyakit kardiovaskuler juga dapat meliputi kerusakan organ seperti ginjal dan hati. Gangguan pada sistem endokrin seperti diabetes mellitus dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang seperti penyakit kardiovaskuler, kerusakan saraf, kerusakan ginjal, dan gangguan penglihatan. Sementara itu, komplikasi dari gangguan pada sistem perkemihan dapat meliputi gagal ginjal, infeksi saluran kemih yang berulang, batu ginjal, dan kanker sistem perkemihan. Komplikasi jangka panjang dari gangguan pada sistem perkemihan juga dapat meliputi kerusakan ginjal dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Penting untuk pengelolaan gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan dengan tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang yang dapat membahayakan kesehatan dan kualitas hidup pasien. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan untuk mengevaluasi gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan meliputi 1. Sistem kardiovaskuler A. Elektrokardiogram EKG untuk mengevaluasi aktivitas listrik jantung. EKG juga untuk melihat struktur dan fungsi jantung. Tes darah untuk mengukur kadar lipid, enzim jantung, dan elektrolit. Tes stres untuk mengevaluasi respon jantung terhadap aktivitas fisik, angiografi koroner untuk melihat kondisi pembuluh darah koroner. Sistem endokrin, pemeriksaan kadar gula darah untuk diagnosis dan monitoring diabetes mellitus, tes fungsi tiroid untuk mengevaluasi produksi hormon tiroid, tes kadar hormon seperti insulin, kortisol, atau hormon seksual. Tes toleransi glukosa oral untuk mengevaluasi retensi insulin. Sistem perkemihan, analisis urin untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, proteinuria, atau hematuria. Pemeriksaan kadar kreatinin dan urea dalam darah untuk mengevaluasi fungsi ginjal. USG abdomen untuk melihat struktur ginjal, kandung kemih, dan organ sistem perkemihan. Urografi intravena untuk melihat gambaran radiografi sistem perkemihan. Pemeriksaan penunjang ini untuk membantu diagnosis, pemantauan, dan penata laksanaan gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Pembahasan, analisis kasus dengan mengintegrasikan hasil penelitian. Dan dalam analisis kasus yang mengintegrasikan hasil penelitian terkait sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan penting untuk mempertimbangkan hubungan antara ketiga sistem organ ini. Beberapa hasil penelitian terkait dengan hubungan antara sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi kompleks antara ketiganya. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan pada sistem kardiovaskuler dapat mempengaruhi sistem endokrin dan perkemihan. Sebagai contoh, penyakit jantung koroner dapat berkontribusi pada penurunan kadar hormon testosteron. Di sisi lain, gangguan pada sistem endokrin seperti diabetes mellitus dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler dan stroke. Selain itu, gangguan pada sistem perkemihan seperti infeksi saluran kemih juga dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Dengan mempertimbangkan interaksi kompleks antara ketiga sistem organ ini, perawat dapat memahami pentingnya pendekatan holistik dalam merawat pasien dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Kolaborasi antara tim perawatan kesehatan yang terdiri dari ahli kardiologi, endokrinologi, nefrologi, dan perawat sangat penting untuk memberikan asuhan yang komprehensif dan terkoordinasi kepada pasien. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan juga dapat membantu perawat dalam mengidentifikasikan faktor risiko yang saling terkait dan merencanakan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi jangka panjang serta meningkatkan
kualitas asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pada salah satu sistem organ tersebut. 2 menit lagi untuk kelompok. EBP dalam penata laksanaan masalah kasus kritis. 1. EBP merupakan pendekatan penting dalam penata laksanaan masalah pada kasus kritis, sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Pada kasus kritis sistem kardiovaskuler, EBP dapat membantu perawat dalam memilih intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan angka harapan hidup pasien. Pada kasus kritis sistem endokrin, EBP dapat membantu perawat dalam memilih intervensi yang tepat untuk mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. 4. Pada kasus kritis sistem perkemihan, EBP dapat membantu perawat dalam memilih intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan fungsi ginjal. 5. Dengan menerapkan EBP, perawat dapat membuat keputusan klinis yang tepat dan memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan aman pada pasien dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan. Kesimpulan, 1. Sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan adalah tiga sistem organ yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menjaga homeostasis tubuh. 2. Dalam penata laksanaan masalah pada kasus kritis sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan penting untuk menerapkan pendekatan holistik dan kolaboratif antara tim perawatan kesehatan yang terdiri dari ahli kardiologi, endokrinologi, nefrologi, dan perawat. 3. Beberapa contoh EBP dalam penata laksanaan masalah pada kasus kritis sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan antara lain penggunaan trombolisis untuk pasien STEMI, pemberian insulin untuk pasien diabetes mellitus, penggunaan hemodialisa untuk pasien gagal ginjal akut, dan lain sebagainya. Dengan memahami hubungan antara sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemihan, serta menerapkan EBP, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang efektif dan aman pada pasien dengan gangguan pada salah satu sistem organ tersebut. Terima kasih. Itu saja dari kami, kelompok 7. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kelompok 7. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 7? Monggo. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 7 tentang analisis kasus dengan mengintegrasikan hasil penelitian dari kelompok 7. Silakan Bapak Jo Desus. Ada pertanyaan dari kolom chat. Silakan Pak Jo Desus. Silakan bertanya.
Ya, terima kasih, Mbak. Mau Oke, tanya Pak. aja tadi di komplikasi atau penatelasan, tidak salah saya dengar aneurisme kardiovaskuler. Mau tanya aja, tolong jelaskan apa itu aneurisme kardiovaskuler. Terima kasih. Halo, Mbak Rate bisa langsung dijawab kah? Boleh, Mbak. Monggo, Mbak. Dijawab, Mbak. Oke. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Jao de Jesus ya. Pertanyaannya, boleh jelaskan sedikit tentang aneurisme kardiovaskuler? Aneurisme kardiovaskuler itu adalah kondisi di mana bagian dinding arteri melemah dan mengembang. Ini bisa terjadi di arteri apapun dalam tubuh, tetapi yang paling umum terjadi di arteri aorta, yaitu arteri utama yang membawa darah dari jantung ke bagian lain tubuh. Aneurisma aorta bisa sangat serius dan berpotensi mematikan jika pecah. Faktor risikonya termasuk karena merokok, tekanan darah tinggi, aterosklerosis, dan riwayat keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Bang, atas jawabannya. Terima kasih, Mbak. Untuk jawabannya gimana, Pak? Nggih? Ya, Siapa tahu diterima. teman-teman. Siap. Oke, Pak. Terima kasih. Jelas Sama-sama, banget. Pak. Oke. Teman-teman, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 7?
Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 7? Ada yang mungkin kurang jelas dari presentasi kelompok 7 bisa ditanyakan. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan terkait analisis konstruksi. Kebetulan Gimana? kelompok Iya, kami Pak. ini, ya silakan ditanyakan teman-teman, terutama kelompok 4, kalau ada yang mau ditanyakan, biar kita menguliknya kasusnya seperti apa, atau mungkin berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di tempat kerja. Kebetulan saya tidak pelayanan, jadi mungkin hanya berdasarkan teori kami pemaparan. Siapa tahu mungkin di tempat Bapak Ibu pernah
kita sharing saja di sini. Siapa tahu pernah mengalami atau mendapati kasus seperti ini, apa ya intervensi yang bisa kita lakukan secara perawatan kritisnya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oh, Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah untuk kelompok 7? Kalau belum ada, boleh Pak Sabri boleh izin sholat sebentar kah Pak? Untuk teman-teman. Sholat asaran dulu Pak. Sudah azan kah? Di sini sampun Pak. Ya, silahkan. Kita nanti nunggu yang dari WIB aja Pak, nggih. Belum azan sepertinya yang di sana. Nanti kita menyesuaikan aja. Ini ada di kolom chat untuk kelompok 7. Silakan Bapak Domingus. Ada di kolom chat Bapak Domingus, silakan Pak. Jadi total dibagi 9,5 itu mohon izin menjawab dari pertanyaan Pak Domingus ya, Bu Rate ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke, saya jelaskan dulu apa itu EBP. EBP ini adalah Evidence Based Practice, di mana kita melakukan pendekatan yang mengintegrasikan antara bukti-bukti ilmiah yang paling terbaik dengan kebijakan kesehatan, kebutuhan, dan preferensi pasien, serta pengalaman klinis dalam pengambilan keputusan dalam praktek klinis. Kemudian itu untuk yang EBP-nya. Dan pertanyaan selanjutnya, coba jelaskan dalam kardiovaskular, bukti-bukti apa saja yang harus ditunjukkan untuk membantu perawat melakukan tindakan. Tentu saja dalam EBP ini tentu kita harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah untuk membantu perawat dalam
melakukan intervensi atau keperawatan. Bukti-bukti tersebut bisa kita ambil dari panduan klinis. Yang pertama, contohnya panduan klinis yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan yang terkemuka seperti American Heart Association (AHA), European Society of Cardiology (SC), atau National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Nah, di situ menyediakan ringkasan bukti-bukti terbaru untuk bagaimana kita melakukan tindakan pada kardiovaskuler. Kemudian yang kedua itu penelitian klinis. Penelitian klinis ini adalah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal medis terkemuka. Di situ bukti-bukti tentang bagaimana pengobatan, prosedurnya, intervensi untuk melakukan intervensi pada pasien kardiovaskuler. Kemudian yang ketiga, studi observasional, di mana studi seperti studi kohort dan studi kasus kontrol dapat memberikan wawasan tentang faktor risiko, prognosis, dan hasil penelitian dalam konteks populasi yang lebih luas. Kemudian bisa juga dari meta-analisis dan tinjauan sistematis, kemudian penelitian kualitatif, atau bukti-bukti lokal. Mungkin itu jawaban untuk Pak Domingus. Terima kasih. Saya kembalikan ke situ. Terima kasih Pak Kristomi. Siapa tahu teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan, monggo silakan. Gimana Pak Domingus untuk jawaban dari Pak Kristomi, Pak, dari kelompok 7? Siapa tahu teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih, kurang lebih bisa dipahami. Terima kasih Mas Kristomi. Ya, Pak Domingus, sama-sama. Monggo dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan?
Monggo teman-teman, apakah ada masukan? Ada pertanyaan untuk kelompok 7? Kalau belum ada yang bertanya, kita break sebentar nih Pak ya. Sholat asar sebentar Pak. Monggo silakan yang mau menjalankan sholat dulu. Nanti kita kembali lagi jam 16 16.30. 15.30. Nggih. Monggo yang mau sholat dulu. Nanti kita kembali lagi jam 15.30.
Sore teman-teman. Kita kembali lagi ya teman-teman ya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 7 atau kita berdiskusi di sini, monggo silakan. Gimana teman-teman? Ada yang mau kita diskusikan? Kalau enggak ada, kita kembalikan sama Pak Pring ya Pak nggih. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan. Sepertinya enggak ada, kita kembalikan sama Pak Pri aja nggih Pak. Saya masih Nggih Pak. diskusi saja dulu, saya masih di jalan posisinya.
Oke, Pak. Monggo teman-teman, silakan kita berdiskusi. Ada yang mau kita diskusikan di sini untuk kelompok 7 tentang analisis kasus dengan mengintegrasi hasil penelitian. Silakan teman-teman, apakah ada masukan? Ada yang perlu kita diskusikan di sini? Ayo silakan teman-teman.
Gimana teman-teman? Kalau tidak ada yang bertanya, kita tunggu Pak Pri aja, nggih. Dibacakan kesimpulannya Mbak Rate, hasil diskusinya. Bapak izin, maaf tadi saya enggak ini Pak, lagi dinas Pak. Monggo dari kelompok bisa di kesimpulannya. Baiklah, izin Ibu Sikren dan Ibu juga Pak Pri. Kami akan membacakan kesimpulan hasil diskusi pada sore hari ini. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Pak Jao de Jesus menjelaskan sedikit tentang aneurisme kardiovaskular. Apa itu ke aneurisme kardiovaskular tadi sudah dijawab oleh Bu Mas Diana Damanik, yaitu kondisi di mana terjadi pelebaran atau pembengkakan pada dinding arteri atau pembuluh darah utama dalam sistem kardiovaskular. Itu yang hasil diskusi yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, hasil diskusi yang kedua ada pertanyaan dari Pak Domingus Guterres, di mana selamat sore tadi jelaskan bahwa salah satu pendekatan untuk memutuskan praktek melalui melalui EBP. Kemudian coba jelaskan dalam kasus kardiovaskular bukti-bukti apa yang harus ditunjukkan untuk membantu perawat dalam melakukan tindakan. Jadi kemudian sudah dijawab tadi bahwa EBP adalah pendekatan yang mengintegrasikan bukti-bukti ilmiah terbaik dalam kebijakan kesehatan, kebutuhan dan preferensi pasien serta pengalaman klinis dalam pengambilan keputusan praktik klinis. Kemudian bukti-buktinya mungkin bisa digunakan dari hasil-hasil penelitian, kemudian dari buku-buku panduan klinis, kemudian studi observasional, kemudian meta-analisis dan tindakan sistematis, kemudian penelitian kualitatif dan bukti-bukti. Mungkin itu Pak Pri, kesimpulan hasil dari diskusi kami, masukan dari saran. Kembalikan ke Ibu Rati. Kita kembalikan sama Pak Pri, nggih Pak nggih. Ya, baik. Ini saya masih di perjalanan. Nggih Pak. Bapak mudah-mudahan masih bisa fokus ya. Ini sebetulnya tadi saya menyimak semuanya, hanya saja saya harus perjalanan ini sebentar. Baik, perlu saya ingatkan ketika diskusi, itu selalu biasakan ada yang memimpin diskusi, kemudian ada notulis atau pencatatnya. Karena
diskusi itu sebetulnya satu bentuk metode pembelajaran supaya mahasiswa ini mampu berargumentasi dengan baik terhadap hasil karya yang telah dibuat. Karena akan sangat berbeda ketika model pembelajarannya ceramah. Jadi, satu bentuk pembelajaran yang sangat bagus sebetulnya diskusi, terutama untuk mahasiswa lintas jalur, seperti mahasiswa RPL saat ini sedang belajar. Jadi, ke depan baiknya ketika berdiskusi itu ada hasil diskusinya. Apa itu hasil diskusinya? Ya, hasil catatan yang telah disusun dan dirumuskan dari proses diskusi. Disampaikan bisa oleh moderator atau notulis yang ditunjuk. Jadi kalau melihat persiapan diskusi ini menurut saya kurang perfect ya, kurang bagus. Jadi ke depan saya minta dengan dosen siapapun biasakan di situ. Materi yang didiskusikan apa, yang memimpin diskusi siapa, kemudian catatan hasil kesimpulan diskusi itu apa. Jadi udah sangat bagus dibacakan oleh kelompok ya. Baik, saya hanya ingin mengulas sedikit. Yang pertama tadi kebetulan ada pertanyaan aneurisma jantung ya. Aneurisma jantung ya. Sebetulnya untuk kasus aneurisma jantung itu jarang terjadi. Ya. Aneurisma itu banyak terjadi pada pembuluh darah. Bisa pada pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Tadi betul ya disebut aneurisma jantung ya atau aneurisma aorta. Menyebutnya aneurisma jantung apa aneurisma aorta? Jantung, Pak. Aneurisma Ya. jantung. Ya, kalau aneurisma jantung itu kasus ini jarang terjadi, tapi kalau aneurisma pembuluh darah otak, aneurisma aorta itu ada kasus seperti itu. Karena apa? Aneurisma itu berbeda dengan diseksi. Ya, itu terjadi pada pembuluh darah. Nah, kalau aorta itu berarti pembuluh darah besar. Bisa juga aneurisma terjadi pada di pembuluh darah kecil di otak. Itu seperti kasus artis Sukma Ayu, di mana pembuluh darah itu mengalami penipisan ya. Kalau kalian tahu seperti balon moto iwak, tahu moto iwak ya? Moto iwak itu pada bagian lapisan balon tertentu dia lapisannya lebih tipis dibanding lapisan yang lain itu. Sehingga di situ mudah sekali pecah. Jadi proses ini terjadi bisa karena genetik atau bisa karena respon dari sebuah perjalanan penyakit. Nah, berbeda dengan diseksi, kalau aneurisma itu pelebaran. Ya, pelebaran sehingga memungkinkan lapisan pembuluh darah itu lebih tipis dibanding dari lapisan yang lain. Sehingga ketika terjadi pompa yang keras, maka dia akan mengembung dan apabila terjadi pompa yang lebih keras lagi, maka akan pecah. Dan ini yang seringkali terjadi pada pembuluh darah otak. Sedangkan pada pembuluh darah jantung, maksudnya pada aorta, ya, pembuluh darah aorta, pembuluh darah besar, itu ya semakin lama akan semakin rapuh dan membesar. Risiko pecah ini jarang terjadi, tapi ada beberapa kasus aneurisme aorta itu pecah, sehingga terjadi bleeding yang luar biasa dan biasanya tidak bisa tertolong, meninggal gitu. Nah kalau diseksi itu robek pembuluh darah aorta, namanya diseksi aorta, itu bisa karena tekanan yang sangat keras. Tekanan apa? Tekanan darah yang tercipta di jantung, sehingga membuat tekanan pada lapisan pembuluh darah. Nah, kalau kita lihat lapisan pembuluh darah itu kan ada lapisan intima, lapisan media, lapisan tunika. Kalau lapisan intima itu kan paling dalam. Kalau itu tekanan yang tercipta tinggi pada kasus hipertensi yang cukup lama dan hipertensinya cukup tinggi atau tekanannya cukup tinggi, itu bisa membuat robek pada lapisan intima bahkan sampai pada lapisan
media. Nah, kalau pada lapisan intima ini lebih tipis, sedangkan lapisan media itu isinya otot. Otot tapi dia dibawa di dalam pembuluh darah yang besar. Dan di sana banyak sekali darah-darah pembuluh darah kecil yang menghidupi pembuluh darah besar itu. Sehingga resikonya bisa terjadi perdarahan. Nah, perdarahannya internal pada pembuluh darah itu. Berbeda ketika aneurisma aorta, maka perdarahannya ini akan bisa eksternal, pecah, sampai pada robeknya tunika adventisia, tunika yang paling luar. Nah, itu pembahasan untuk aneurisma, bahasanya bukan aneurisma jantung, tapi aneurisma aorta, diseksi aorta, ataupun bisa aneurisma pembuluh darah otak. Ya, itu bisa terjadi pada pembuluh darah dari jalur arteri vertebralis, sehingga rata-rata pecahnya pembuluh darah itu paling banyak adalah terjadi di bagian belakang. Nah, itu untuk aneurisma, atau bisa ada jenis yang lain namanya diseksi aorta, tapi bukan namanya aneurisma jantung ya. Itu. Baik, kemudian ketika kita bicara materi ini, ya materi ini kan berkaitan dengan analisa kasus yang terkait dengan penelitian dan evidence based practice pada sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemian. Ya. Bicara materi ini sebetulnya materi yang baru, materi yang sulit, dan nanti akan saudara gunakan ketika saudara pendidikan profesional. Kalau untuk S1 ini persiapan. Ya. Kita coba bicara sedikit tentang evidence based practice. Nah, apa itu evidence based practice? Dari kata asal evidence based, evidence itu bukti, base itu berdasarkan atau didasarkan. Berarti evidence based practice itu praktik yang berdasarkan atau praktik yang berbasis bukti. Itu artinya kalau kita bicara evidence based ini bicara riset, bicara temuan, bicara penelitian. Nah, evidence based practice ini dikembangkan sejak tahun awal 2000, tepatnya 1999. Itu berasal dari evidence based medicine. Jadi praktek medik yang dikembangkan itu berdasarkan evidence. Jadi ketika kita bicara evidence pasti bicara riset. Tapi ketika kita bicara riset atau penelitian, belum tentu itu evidence. Gitu. Ini yang teman-teman harus pahami betul. Ini ilmu baru. Nah, evidence masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2010. Dan itu ditetapkan menjadi syarat untuk kelulusan mahasiswa spesialis keperawatan. Ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari evidence ini gitu? Untuk apa sih gitu ya? Kalau dari IBM, Evidence Based Medicine, itu sangat bermanfaat untuk menstandarkan praktek profesi dokter ya maupun tenaga kesehatan. Karena banyak sekali penelitian-penelitian sampah, penelitian-penelitian yang sifatnya tidak original dan lebih pada bentuk fabrikasi, plagiasi, sehingga kurang bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian di dunia ini mencapai 75% itu adalah didominasi oleh plagiasi dan fabrikasi. Maka saya ingatkan teman-teman, ketika melakukan penelitian jangan pernah sekali-kali melakukan plagiasi dan fabrikasi. Ini yang nanti akan melanggar kode etik hasil penelitian. Seringkali mahasiswa ketika melakukan penelitian itu melakukan manipulasi data. Jadi data ini asal diambil, asal dianalisis, gitu,
tidak dilihat risiko biasnya, dan bahkan ada beberapa mahasiswa yang menginginkan yang penting tidak rempong. Kita membuat hasil penelitian, udahlah, yang penting searah dengan teori, memperkuat teori. Maka hasil analisisnya itu dibuat-buat, bukan hasil ori dari hasil penelitian. Ini jangan sampai nanti ketika saudara menyusun penelitian, itu masuk pada dua ranah ini, fabrikasi dan plagiasi. Ini sangat berbahaya, kalian nanti akan membuat yang namanya dosa 7 turunan. Ya, dosa yang nggak akan pernah hilang, karena saudara nanti akan menyampaikan hasil penelitian yang tidak sebenarnya, dan nanti hasil penelitian itu dipakai oleh generasi selanjutnya. Ini akan mengakibatkan dosa yang sulit dihentikan, ya, karena saudara membuat hasil penelitian yang tidak sesuai dengan realitas. Kemudian IBM sendiri ini mengeliminasi praktek yang tidak layak. Tingginya angka malpraktik itu juga harus bisa dicegah. Ya, masyarakat harus mendapat perlindungan dari pelayanan kesehatan maupun kedokteran. Kemudian mendukung praktek yang baik. Ya, hasil-hasil penelitian yang kurang baik, yang tidak mendukung, seharusnya didel dengan penelitian terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian meminimalkan biaya dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga dengan demikian, di tahun 2010 itu perawat sudah mengembangkan yang namanya evidence-based nursing atau evidence-based nursing practice. Nah, gambarannya apa ini, Pak? Gambarannya bahwa di dalam melakukan praktek keperawatan itu tentu tidak lepas dari hasil penelitian. Nah, ini yang perlu direvisi. Memang seharusnya kelompok tadi malam itu berjumpa dengan saya untuk proses bimbingan, namun belum sempat ya, karena saya ada kesibukan, sehingga ini saya berikan masukan. Tolong nanti di makalah itu kelompok bisa mencantumkan hasil-hasil penelitian terbaru terkait. Nah, tentu terkait dalam analisa kasus. Kalau kita bicara analisa kasus, ya asuhan keperawatan tentang kasus yang diangkat. Dalam kesempatan ini mengangkat gangguan sistem kardiovaskuler, endokrin, dan perkemian. Silakan, saudara cari itu penelitian-penelitian terbaru. Misalkan kaitannya dengan perawatan pasca stem cell jantung, misalkan untuk kasus gagal jantung. Ini juga pengembangannya nanti kepada bidang kedokteran, mutakhir. Kemudian dalam pelayanan keperawatan. Kalau dalam kasus misalkan pasien keperawatan kritis, silakan dikaji lagi atau dicari lagi penelitian-penelitian terkait. Misalkan bagaimana cara melakukan koreksi asidosis misalkan. Kemudian kalau dalam kasus ACS, misalkan pasien dengan serangan jantung di era 2016, di sana ACS tidak hanya pada identifikasi ST elevasi saja, tetapi pada kasus bundle brain blocks misalkan bisa masuk pada kategori ACS. Nah, ini tentu pengetahuan-pengetahuan baru yang dilahirkan dari penelitian-penelitian terbaru pula. Artinya kenapa kalian dituntut untuk bisa mengetahui penelitian-penelitian terbaru? Karena orientasi dalam pelayanan ini tentu tidak hanya orientasi pada pengetahuan yang lama saja. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang, mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya, ini perawat juga harus bisa mengikuti. Misalkan kalau dulu kompres itu harus dingin, misalkan. Tidak, ternyata penemuan orang Bali itu dengan menggunakan kompres hangat justru untuk menurunkan suhu tubuh seperti itu. Namun akan dilihat case per case itu akan berbeda. Nah, ini tolong nanti kelompok makalah bisa ditambahkan tentang hasil-hasil penelitian terkait terbaru tentang sistem kardiovaskuler. Kalau dalam keperawatan kritis ya
bisa ACS, gagal jantung, seperti itu ya. Jadi nggak semua evidence base untuk ASKEP dewasa masuk. Di identifikasi aja kasus-kasus yang banyak dikelola pada asuhan perawatan kritis. Ya, pada asuhan keperawatan kritis. Karena nanti ada juga evidence base untuk perawatan medical bedah. Evidence base untuk keperawatan gawat darurat. Ini tolong dibedakan. Ya. Pengelolaan misalkan koreksi kehilangan darah untuk kasus shock hemoragik. Misalkan kasus multiple trauma. Di sana banyak sekali penelitian-penelitian terkait sama koreksi cairan. Ya, kalau dulu perkembangannya koreksi cairan itu digunakan cairan koloid atau hipertonis, kemudian berkembang lagi menjadi cairan isotonis dengan perhitungan 3 kali lipatnya dari hilang darah. Kemudian sekarang kembali lagi bahwa hilang darah harus diganti dengan transfusi. Ini kembali pada konsep lama. Nah, ini tentu berdasarkan dari penelitian. Nah, tidak semua hasil penelitian itu masuk pada kategori IBP. Ini ya teman-teman harus tahu. Ya. Karena sesungguhnya penelitian-penelitian yang orientasinya pada 6 langkah, maaf, pada 7 langkah ya, itu yang memenuhi gitu. Kalau memenuhi 7 langkah ini, maka dia masuk pada jenis penelitian IBP, evidence base. Gitu. Tapi apakah penelitian-penelitian biasa itu tidak penting, Pak? Penting. Karena hasil-hasil penelitian yang belum berorientasi pada evidence base, itu sangat dibutuhkan untuk menambah acuan dasar teori, penguatan konsep, ketika kita melakukan riset. Jadi mudahnya kita bicara IBP ini sebetulnya penelitian klinis ya. Penelitian yang diaplikasikan pada pelayanan klinis. Ya. Kalau misalkan penelitian tentang bagaimana cara menurunkan kolesterol menggunakan sampel tikus, Pak, itu jelas tidak bisa masuk dalam IBP, itu penelitian biomedik gitu ya. Nah, kalau misalkan penelitian secara klinis, Pak, nah, IBP ini seperti beberapa penelitian yang ada, misalkan bagaimana melakukan winning ventilator misalkan. Ini salah satu penelitian IBP ini. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tentu harus dimulai dari 7 langkah. Itu. Yang pertama, menumbuhkan semangat menyelidiki untuk meneliti, itu langkah 0. Kemudian kita membuat langkah yang kedua, ya, atau tahap kedua, langkah 1 namanya, itu dengan pertanyaan klinis. Jadi harus ada pertanyaan klinis. Biasanya menggunakan formula PICOT atau PICO. Kalau kalian dengar PICOT, PICO itu sebetulnya salah satu format yang digunakan pada langkah kedua di evidence base. Kemudian mencari dan mengumpulkan bukti-bukti hasil penelitian, ya, hasil-hasil penelitian yang relevan untuk menjawab PICOT ini atau PICO ini, ya. Kemudian PICO itu singkatan dari populasi, ya. Kemudian intervention, kemudian compare dan output gitu. Kemudian dari hasil-hasil penelitian, kemudian kita lakukan namanya appraisal review atau penilaian kritis atau critical review. Kemudian dari hasil-hasil penelitian ini kita jadikan dasar sebagai salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klinis tadi, sehingga akan diperoleh dari hasil tindakan kita, bisa bentuknya tindakan, diagnostik, prognosis ya. Bisa sifatnya penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif ya. Sehingga akhirnya nanti kita bisa mengevaluasi ya dari hasil temuan perubahan yang kita lakukan, contohnya misalkan dengan melakukan uji coba. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika
kita bicara evidence based practice, maka itu riset. Tapi tidak semua riset atau penelitian itu masuk pada kategori evidence based practice. Apakah evidence based practice ini lebih penting dari penelitian biasa? Tentu tidak. Tidak akan ada evidence based practice bila tidak ada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sekarang syarat penelitian evidence based practice itu sekarang tidak lagi disyaratkan untuk spesialis. Sekarang diturunkan itu untuk mahasiswa nurse. Bukan mahasiswa S1 ya, tapi mahasiswa nurse. Tidak diperuntukkan untuk mahasiswa S2 juga. Ya, karena jalur evidence based practice ini adalah jalurnya praktisi. Karena kalau kita bicara S1 itu akademik, ketika kita bicara profesi itu adalah nurse, ketika kita bicara S2 itu akademik, ketika bicara spesialis itu praktis begitu. Sehingga evidence based ini sangat memberikan manfaat besar bagi perkembangan pelayanan, terutama kalau ini berkaitan dengan masalah keperawatan kritis, maka untuk perbaikan pelayanan keperawatan kritis, baik pada pelayanan ICU maupun pelayanan di emergency care. Sehingga bekal ini tentu sangat bermanfaat bagi kalian semua yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi. Silahkan, kalian boleh melakukan penelitian jalur kuantitatif, kualitatif, mixed method, ataupun yang lain. Silakan, tetapi ketika nanti saudara masuk pada pembelajaran klinik, pendidikan profesi, kalian harus paham betul apa itu evidence based practice. Tentu dasarnya tetap berorientasi pada hasil-hasil penelitian terdahulu, sekalipun penelitian-penelitian itu belum berupa penelitian klinis. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini juga kalau saya melihat sangat susah diterima ya untuk sekelas mahasiswa S1, tapi nggak masalah. Kalian memang harus dipaksa untuk bisa terorientasi dengan materi ini, karena nanti kalau saudara, itulah bedanya saudara dari jenjang D3 masuk pada nurse, bukan S1. Kalau S1 itu akademik ya. Maka silakan nanti teman-teman setelah lulus S1 saya minta untuk bisa memperdalam lagi tentang evidence based practice, karena di sini sangat dibutuhkan, dan orang-orang praktisi ya itu jumlahnya paling banyak adalah nurse umum. Jumlah nurse spesialis itu masih sangat sedikit. Nah, inilah salah satu pertimbangan kenapa evidence based practice harus dibelajarkan pada teman-teman dinas umum ya. Kalau di evidence based medicine itu dikembangkan untuk dokter spesialis, tapi di keperawatan ya itu untuk bisa lebih maju lagi untuk menyiapkan teman-teman pada pelayanan klinis. Kalau dalam konteks pembelajaran kita hari ini adalah pelayanan keperawatan kritis ya. Silakan teman-teman, ini materi pengenalan. Silakan nanti teman-teman untuk bisa kreatif, untuk bisa membaca materi-materi yang berkenalkan dengan konsep evidence based nursing, evidence based medicine, evidence based practice, dan nanti silakan baca beberapa jenis penelitian-penelitian yang bicara tentang evidence based practice nursing. Karena itu ya teman-teman, ini saya masih di jalan sambil nyetir ini, kebetulan ada tanggung jawab yang berbeda untuk di perjalanan. Sementara itu terima kasih. Kalau ada pertanyaan berikutnya silakan nanti bisa diformulasikan, nanti saya jawab di pertemuan terakhir. Terima kasih. Gitu ya Mbak Rate, mohon izin live karena saya masih di jalan. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ayo. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Assalamualaikum Hati-hati Pak di jalan. warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong mati.